Dua kali mengalami kejadian seperti itu tentunya mengakibatkan Bang Ferry ini berpikir dua kali sekiranya apa sih yang salah dan apa yang harus dibenahi, apa yang harus dievaluasi dari sistem layanan kesehatan Indonesia. Pengalaman pribadi gue waktu nganterin ibu gue berobat, beliau udah dalam keadaan kritis, itu perawatnya masih bisa main handphone, ngobrol, ngegosip di sebelah tempat tidurnya beliau gitu. Wow. Ya gue nggak ada cerita, itulah yang gue lihat. Sementara hal-hal kayak gitu nggak gue temukan di sini, di Malaysia ini. Dan gue sangat yakin kalau itu tidak ada hubungannya dengan kuantitas, ya kan? Ya menurut gue kita harus fair untuk ngomong kalau ada banyak yang harus dibenahi di dunia kesehatan kita. Mau sampai kapan kita menutup mata dan telinga kalau masalah ini benar-benar ada? Assalamualaikum, Elsa di sini. Hai guys, hai semua, halo tetangga, gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu, semoga bahagia selalu, dan semoga hari teman-teman semua selalu good day. Selamat datang di channel YouTube Asri Widianti Putri. Oke, hari ini kita akan membahas sebuah video yang lagi dan lagi terjadi, lagi-lagi harus mengalami yang namanya salah diagnosis. Lagi-lagi ini berkaitan dengan rumah sakit, dengan nyawa orang lain. Bagaimana sih sebenarnya sistem kesehatan di negara ini sehingga mengakibatkan banyak orang yang lebih prepare untuk berobat ke negara Malaysia. Lebih banyak orang mempercayai dokter-dokter yang ada di Malaysia. Ini sudah mengalami salah diagnosis yang sangat-sangat fatal, karena Bang Ferry hari ini akan menceritakan kepada kita bahwa sudah 2 kali ibu dia ini salah diagnosis guys. Yang pertama itu pada tahun 2016 ibu dia didiagnosis mengidap demam berdarah padahal anemia plastik. Terus pada tahun ini, pada tahun 2023 tahun lalu, ibu dia juga kembali salah diagnosis oleh dokter Indonesia. Didiagnosis awalnya itu penyakit sinus, tapi ternyata kanker nasofaring. 2 kali mengalami kejadian seperti itu tentunya mengakibatkan Bang Ferry ini berpikir 2 kali sekiranya apa sih yang salah dan apa yang harus dibenahi, apa yang harus dievaluasi dari sistem layanan kesehatan Indonesia, sehingga tidak ada lagi nih yang mengatakan salah diagnosis, pelayanannya yang tidak bagus dan lain sebagainya, sehingga banyak orang yang memilih untuk berobat ke luar negeri, terutama Malaysia yang udah memang terbukti banget ketepatan dan juga terbukti banget pelayanannya itu sangat bagus, sering dinobatkan juga sebagai salah satu sistem kesehatan layanan terbaik di dunia juga. Untuk orang yang tidak open minded bisa langsung skip aja di video kali ini, karena di video kali ini dikhususkan untuk orang yang mau memperbaiki, mau berbenah, yang mau evaluasi tentang layanan kesehatan di Indonesia. Tapi sebelum dimulai video reactionnya, seperti biasa aku mau ajakin teman-teman semua dulu untuk subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Dan bagi teman-teman yang mau request, bisa banget DM di Instagram aku di @alsriwidiantiputri. Tanpa berlama-lama, tanpa membuang masa, jumlah kita mulai video reactionnya. Are you ready? Let's go. Halo semua, sekarang gue ada di Malaysia, Malaka. Bukan untuk bisnis, bukan untuk hiburan, tapi ngurusin pengobatan ibu gue yang kemarin baru aja diketahui mengidap kanker nasofaring. Ya. Halo warga sipil sekalian, ya. Sekarang gue lagi di Malaka, Malaysia. Seperti yang gue bilang tadi, bukan untuk urusan bisnis, bukan lagi wisata, bukan lagi ada meeting, tapi lagi mengurus pengobatan ibu gue yang baru diketahui mengidap kanker. Ya, gue awalnya nggak ada niat untuk bikin konten di sini, jadi ya seadanya banget, nggak ada bawa kamera, nggak ada bawa gear, jadi cuman pakai handphone. Untungnya tadi di dekat rumah sakit ada toko kamera gitu, terus jual lighting kecil, jadi ya udah sekalian deh gue buat, karena gue ngerasa gue harus ngomong ini di video gitu. Jadi gue minta maaf kalau ada penurunan kualitas dari standar yang biasa kita buat, ya kan. Oke, balik lagi, gue bohong lah kalau ngomong everything is fine gitu loh. Ini jelas sesuatu yang membuat keluarga, terutama ibu gue, merasa terguncang gitu. Ya, ada perasaan marah, sedih, khawatir, takut, kesal, itu semua bercampur aduk. Tapi walau demikian, gue percaya ibu gue adalah seorang wanita yang tangguh, seorang perempuan petarung. Dia sudah banyak mengalami masalah dalam hidup, baik secara fisik maupun mental. Dan
semangat bertarungnya belum berkurang sedikit pun. Itu yang membuat gue semakin kagum sama beliau. Dan buat gue pribadi, ya, jadi ya ini cukup membuat gue bekerja dan berpikir lebih keras. Ya, gue harus bisa provide semua biaya yang dibutuhkan, tapi di satu sisi gue nggak boleh kehilangan tanggung jawab, baik sebagai anak, sebagai suami, ataupun sebagai bapak. Jadi ya mau nggak mau kita hadapi saja. Maka dari itu gue minta doa teman-teman semua lah. Semoga diberikan yang terbaik. Amin. Oke, itu aja. Soalnya bukan soal cancernya atau soal kondisi gue yang mau gue ceritakan di sini. Ada hal yang menurut gue jauh lebih penting untuk gue sampaikan kepada teman-teman semua, yaitu masalah salah diagnosis. Oke, sebelum kita mulai lebih lanjut, gue disclaimer dulu dari awal, konten ini gue buat bukan untuk menyudutkan atau mendiskreditkan pihak tertentu. Ini cuma perspektif, cuma sharing pengalaman, sudut pandang dari gue sebagai seorang yang awam dengan dunia medis, dan pertanyaan besar di kepala gue, kenapa ini bisa terjadi berkali-kali. Ya, dan buat ibu gue sendiri itu udah terjadi 2 kali, Pak. Dan salah diagnosanya itu cukup fatal. Yang pertama terjadi tahun 2016. Waktu itu kondisi fisik ibu gue drop. Kita periksa ke dokter, kita ke rumah sakit, dicek darah, ternyata trombositnya turun drastis sekali. Dan di sana diagnosis dari dokternya ya nyokap gue menderita demam berdarah dan ditangani dengan pengobatan demam berdarah pula. Selama berbulan-bulan naik turun kondisi sampai pada akhirnya ibu gue merasakan sangat lemas, tidak bisa beraktivitas lagi. Semua obat demam berdarah juga habis dan kita bingung. Akhirnya kita bawa ke Jakarta. Waktu itu langsung gue bawa ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, diperiksa lebih lanjut, diperiksa lebih dalam, dan ternyata anemia aplastik. Dokternya bilang ini kalau telat 1 hari aja mungkin udah sulit untuk ditolong. Oke. Ya, jadi setelahnya kita berobat di Jakarta, berdarah, di berbagai rumah sakit. penyakit Ternyata kondisi nyokap nggak kunjung membaik. Akhirnya kita dapat referensi di Rumah Sakit Mahkota di Malaka. Berangkatlah kita ke situ, diberi obat yang berbeda, dan alhamdulillah pengobatan itu yang membuat ibu saya bertahan sampai detik ini. Setelah anemia plastik, sampai sekarang masih menderita anemia plastik, ibu gua harus kena kanker nasofaring. Dan proses kita tahu kalau itu kanker juga kurang lebih mirip. Beberapa bulan yang lalu, nyokap gue mengalami gangguan pernafasan, hidungnya tersumbat. Ya, kita semua pernah merasakan hidung tersumbat dan itu sangat-sangat tidak membuat nyaman. enak. Nah, masalahnya di nyokap adalah biasanya dalam beberapa hari juga udah hilang gitu ya. Nah di case-nya ibu gue ini berbeda. Setelah 1 minggu lebih ternyata hidung tersumbat ini nggak kunjung hilang, malah justru lebih parah sampai ibu gue kesulitan bernafas. Akhirnya kami bawa ke dokter, diperiksa lagi sama dokter, dan dia diagnosis menderita rhinosinusitis. Nah karena udah pernah ada kejadian kayak anemia plastik kemarin, gue akhirnya nyari second opinion nih, dokter kedua, dan sama, sinus juga katanya. Akhirnya ibu gue menjalani pengobatan sinusitis. Dan setelah 1,5 bulan menjalani pengobatan, ternyata kondisinya tidak kunjung membaik. Akhirnya kita bawa lagi ke Jakarta, gue tanya dokter di Jakarta juga sama gitu. Ini sinus. Nah sama dokter-dokter ini ditawarin operasi, cuma karena nyokap pengidap anemia plastik dan umurnya juga udah tua, maka tidak disarankan untuk melakukan operasi. Jadi ya untuk obatinya pakai obat aja. Tapi ternyata apapun obat yang udah diminum, kondisi juga tidak kunjung membaik. Akhirnya kami mendapat informasi dari temannya kakak gue bilang, oh di rumah kota itu, oh kalau di Malaka, di rumah sakit mahkota itu bisa ditangani dengan lebih baik dan cepat gitu. Karena kita udah hopeless, nggak tahu mau kemana, akhirnya berangkatlah kita ke Malaka, ke rumah sakit mahkota. Nah sampai di rumah sakit mahkota diperiksa dokternya, terus dokternya emosi. Dia bilang ini bukan sinus, ini tumor. Akhirnya dilakukan proses pemeriksaan dan diketahui kalau ini bukan tumor jinak. Artinya apa? Artinya butuh tindakan kemo dan radiasi. Di situ
perasaan gue Jauh sakit, banget, gue sakit, gue kecewa, gue kesal, gue marah diagnosisnya gitu. salahnya. Oke lah kalau misalnya terjadi 1 kali, ini 2 kali, dan dua-duanya itu penyakit yang sangat serius. Gue cuma bertanya kenapa ini bisa terjadi 2 kali pula, dan dua-duanya itu penyakit yang serius. Dan perasaan kesal itu gue tuangkan di Twitter, gue bikin 1 tweet, dan tweet itu rame gitu. Ramenya apa? Rame karena tanggapan orang-orang lain yang pernah mengalami kondisi yang mirip atau serupa. Dan bahkan banyak juga yang bisa gue bilang mengalami hal yang lebih buruk gitu. Karena ketahuannya pas sudah telat atau sudah nggak ketolong. Pas tiba-tiba taunya, oh udah stadium 3, stadium 4 atau stadium akhir. Ada yang dibilang masuk angin ternyata kanker. Ada yang dibilang mah ternyata cervix. Dan berbagai keadaan-keadaan lain yang gue pikir, oh ini ternyata sudah sangat sering terjadi di Indonesia. Dan itu membuat gue mengulang beberapa memori lagi. Salah satu teman akrab gue, ya, waktu itu kami nikah di tahun yang sama. Jadi seharusnya anak kami berada di usia yang relatif sama. Nah kebetulan beliau menikah, langsung punya anak. Dan anak itu lahirnya sehat sekali gitu. Nggak ada masalah, nggak ada gangguan. Tiba-tiba anaknya menguning, diperiksakan ke 2 rumah sakit, dibilang nggak apa-apa. Dibawa ke rumah sakit yang lebih besar dan barulah ketahuan ada cairan di rongga dadanya. Dan ya, pas sudah tahu ternyata terlambat gitu. Dan mungkin teman-teman yang nonton video ini punya cerita yang sama dari orang terdekat, keluarga, teman, atau lain sebagainya. Dan sampai detik ini gue mikir kok bisa sih hal kayak gini kejadian. Ya kita semua juga tahu mungkin ya jumlah masyarakat dan jumlah dokter di Indonesia itu sangat-sangat tidak seimbang. Ya kan, ya kita kekurangan banyak dokter. Terus gue berpikir, oh ya kalau gitu solusinya tambah aja dokternya. Tapi bagaimana kita bisa menambah dokter dalam jumlah yang banyak kalau ternyata pendidikan dokter itu hanya bisa dijangkau oleh segelintir orang. Karena seperti yang kita ketahui, mahal. Pintar aja nggak cukup untuk jadi dokter. Butuh uang yang banyak juga gitu kan. Lu harus pintar dan lu harus punya uang. Jadi ya ini bukan masalah sederhana yang bisa diselesaikan dengan membalik telapak tangan gitu. Nah katakanlah suatu hari masalah ketimpangan jumlah dokter dan penduduk ini bisa diatasi. Ini juga nggak linear sama kompetensi dan pelayanan di dunia medis. 1 tahun lalu ada video viral di TikTok ketika ada nakes yang mana mereka membuat konten yang bilang bahwa kalau pasiennya BPJS itu mereka males gitu. Itu bahkan dijadiin konten. Terus pengalaman pribadi gue waktu nganterin ibu gue berobat, beliau udah dalam keadaan kritis, itu perawatnya masih bisa main handphone, ngobrol, ngegosip di sebelah tempat tidurnya beliau gitu. Wow. Ya gue nggak ada cerita, itulah yang gue lihat. Sementara hal-hal kayak gitu nggak gue temukan di sini, di Malaysia ini. Dan gue sangat yakin kalau itu tidak ada hubungannya dengan kuantitas. Ya kan? Ya menurut gue kita harus fair untuk ngomong kalau ada banyak yang harus dibenahi di dunia kesehatan kita. Entah itu pelayanannya, entah itu sistemnya, entah itu profesinya, entah itu profesionalitasnya gitu. Gue sendiri sampai sekarang masih percaya sama tenaga kesehatannya Indonesia. Kalau emang bisa berobat di Indonesia, gue bakal berobat di Indonesia. Kalau emang bisa ditangani di Indonesia, ya gue bakal kalau emang bisa ditangani di Indonesia, ya gue bakal berobat di. Karena emang kalau semuanya normal lebih enak di Indonesia dong. Cover asuransi, fleksibilitasnya, aksesnya, nggak ada language barrier-nya, dan berbagai kemudahan yang lain. Daripada kita harus berobat ke luar negeri. Tapi ya karena situasinya kayak gini ya, masyarakat jadi nggak punya pilihan. Iya. Karena kan kita nggak mau main-main sama nyawa. Apalagi untuk kesehatan orang-orang yang kita sayangi, ya kan. Nah gue cukup beruntung, gue punya penghasilan dan tabungan ketika situasi ini terjadi dan bisa membawa orang terdekat gue ke rumah sakit atau pelayanan medis yang mumpuni. Tapi ya banyak masyarakat Indonesia yang nggak punya pilihan kayak gitu loh. Mau sampai kapan kita menutup mata dan telinga kalau masalah ini benar-benar ada? Ya itulah. Jadi gue harap semua pihak terkait semoga ini jadi bahan evaluasi ya. Karena selain gue di luar sana mungkin banyak sekali orang yang mengalami masalah yang sama dan lebih banyak lagi yang mungkin tidak seberuntung itu untuk bisa memberikan pilihan yang lebih banyak untuk keluarga atau orang terdekat gitu. Nah buat teman-teman semua, cobalah ketika mengalami situasi kayak gini untuk mencari second opinion, opini ketiga, opini keempat, atau opini kelima gitu. Kalau ternyata setelah kita jalani pengobatannya nggak ada kemajuan sama sekali. Karena ya yang nggak bisa salah itu cuma Tuhan. Ya mana tadi Hasim? Hah? Siap.
Siap. Semua siap. Bismillah. Oke, itu aja dari gue. Semoga konten ini bermanfaat. Sampai jumpa di konten selanjutnya. See ya. Oke, ini bisa menjadi pelajaran yang sangat-sangat berharga ya guys untuk sistem medis di Indonesia, sistem kesehatan di Indonesia, baik itu pelayanannya, dokternya dan lain sebagainya gitu. Jadi jangan sampai ada lagi kasus-kasus soal salah diagnosis yang dimana dikiranya sinus ternyata kanker nasofaring. Jadi jangan sampai hal-hal seperti ini bisa terjadi lagi di Indonesia ya guys. Udah Bang Ferry bilang ketika dia nganterin ibunya berobat di salah satu rumah sakit di Indonesia, ibunya juga udah dalam keadaan kritis, tapi perawatnya atau susternya itu masih bisa gosip, masih bisa main HP, yang dimana di hadapan dia itu ada seorang pasien yang kritis. Tetapi Bang Ferry tidak menemukan hal seperti itu di rumah sakit Malaysia. Aku yakin Indonesia masih punya banyak banget dokter-dokter yang bisa menangani dengan baik. Aku juga percaya bahwa di Indonesia masih punya banyak banget rumah sakit yang terpercaya. Harus aku katakan bahwa rumah sakit Indonesia itu harus belajar banyak dari rumah sakit Malaysia gitu guys. Itu fakta yang tidak bisa kita pungkiri juga. Hal itu terbukti banyak banget orang-orang dari Indonesia itu lebih memilih untuk berobat ke Malaysia daripada berobat ke negaranya sendiri. Oke, untuk video kali ini cukup sekian. Bagi teman-teman yang suka sama video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Dan kita ketemu di next video. Bye bye. Assalamualaikum.